Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu, mengerti apa yang Engkau perintahkan kepada kami, dan kami mau menjadi pelaku firman. Kami bersyukur atas segala kemurahan hati-Mu, atas segala belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu, terlebih lagi khususnya penyertaan-Mu yang setia menopang memelihara iman kami, hidup kami, sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar bersama dari firman-Mu, kiranya Engkau menguatkan dan meneguhkan iman kami. Biarlah Roh Kudus yang membawa firman itu, meteraikan firman itu di dalam hati kami, dan memberikan kami pengertian yang lebih luas lagi. Kami berdoa menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita belajar mengenal Tuhan Yesus, mengenal Bapa di surga, mengenal Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mengenal Tuhan adalah sebuah perjuangan seumur hidup, bukan sesuatu yang instan. Suatu pekerjaan yang kita biasa lakukan. Ini memerlukan keseluruhan totalitas hidup kita. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15 lebih menekankan kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan oleh Israel. Di ayat 1 dikatakan demikian, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Kita tahu bahwa generasi kedua yang lahir dan dibesarkan di padang gurun sepanjang kurang lebih 40 tahun setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan di Mesir, dipimpin oleh Musa. Musa dipanggil, diutus memimpin Israel, lalu membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sepanjang kurang lebih 40 tahun itu, ada kurang lebih 600.000 orang Israel yang mati di padang gurun yang sudah dewasa, yang tidak masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 yang masuk ke tanah Kanaan, yaitu Joshua dan Kaleb, yang keluar dewasa dari Mesir. Dan beberapa anak-anak yang dibesarkan di sepanjang padang gurun, 40 tahun, dan yang dilahirkan oleh orang tua mereka di sepanjang padang gurun. Nah, pada generasi kedua inilah Musa mengingatkan kembali, menyampaikan kembali firman Tuhan yang sudah orang tua mereka terima, yang sudah mereka dengarkan sebelumnya, pada waktu mereka keluar dari Mesir, kurang lebih 2 minggu setelah mereka keluar dari Mesir, Tuhan membawa Musa ke atas gunung untuk menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang dibagikan, diberitakan, dijelaskan, diajarkan kepada orang Israel. Apa tujuannya? Supaya orang Israel ketika nanti di tanah Kanaan, mereka memiliki prinsip hidup yang benar. Ada 3 bagian penting di dalam penyampaian firman Tuhan di dalam kurun waktu 40 tahun itu, terlebih khusus untuk orang-orang Israel generasi kedua. Yang pertama adalah prinsip hubungan dengan Allah. Bagaimana membangun relasi, bagaimana hidup yang benar di hadapan Allah, baik di dalam seremonial maupun di dalam kesehari-harian. Baik di dalam hubungan dengan diri, dengan keluarga, dengan kerabat. Itu prinsip pertama yang diajarkan, dan khususnya dalam pasal 6 Ulangan ini memberikan dukungan tentang hal itu. Prinsip yang kedua adalah mengenal pribadi dan sesama untuk saling mengasihi dengan konstruksi berpikir moral being-nya Allah. Jadi dengan konstruksi moralnya Allah, maka prinsip relasi antar pribadi, antar keluarga, antar subsuku, antar seluruh orang Israel dan orang-orang non-Israel yang mungkin terhisap atau yang ada di sekitarnya, maka diberikan prinsip-prinsip dasar pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan itu. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kehidupan keseharian, baik di dalam mengelola tanah, mengelola sistem pemerintahan, mengelola sistem kehidupan di dalam seluruh tatanan kehidupan orang Israel. Nah, 3 prinsip dasar ini yang disampaikan kembali secara khusus untuk generasi yang akan masuk ke tanah Kanaan, agar ketika mereka di tanah Kanaan tidak sama dengan orang-orang yang ada di Kanaan, yang menyembah berhala, yang memiliki hubungan antar pribadi dan yang lainnya itu tidak benar, tidak penuh cinta kasih, bahkan bagaimana mengelola sumber daya alam dan kebutuhan kehidupan sehari-hari yang perlu untuk ditransformasi, sehingga 3 prinsip ini menjadi prinsip yang mendasar. Nah, salah satu bagian yang diangkat di Katekismus Besar Westminster adalah prinsip yang pertama, yaitu
memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Ini bagian dari bagian mengenal Allah, khususnya mengenal siapakah Allah yang mereka sembah dan di mana setiap orang Israel harus percaya. Saya akan memberikan ringkasan singkat dari apa yang dijelaskan. Mari kita lihat satu persatu. Mendengar firman Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya adalah Shema Israel, mendengarkan firman Tuhan. Ini sangat tidak mudah di dalam konteks kita sekarang. Waktu dulu Israel selalu berhadapan dengan orang-orang yang memberi pengajaran yang berbeda dengan keyakinan orang Israel. Lawannya jelas, apa yang mereka dengar sangat berbeda dengan apa yang diajarkan Tuhan. Banyak di sekitar mereka yang menyembah berhala, bahkan menyampaikan kata-kata, tetapi kata-kata yang mereka dengarkan adalah kata-kata yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam konteks kekinian, mendengarkan firman Tuhan itu tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena mendengarkan firman Tuhan itu ada paling tidak beberapa hal yang sulit. Pertama, kita sudah biasa mendengarkan firman Tuhan di gereja, khotbah-khotbah di YouTube, penjelasan di berbagai media sosial, bahkan kita mungkin tiap hari mendapatkan ayat-ayat renungan dari teman, dari kolega, dari grup begitu. Sehingga kita kurang fokus atau kurang cermat menyelidiki secara pribadi firman Tuhan yang disampaikan di dalam konteks kekinian. Kita percaya saja apa yang disampaikan oleh siapapun melalui berbagai media itu. Di dalam konteks Israel, yang juga menjadi prinsip perlu untuk kita terapkan di dalam kekinian adalah betul-betul fokus mendengarkan firman Tuhan. Memperhatikan dengan cermat, menyelidiki dengan tepat huruf, kata, kalimat, narasi, konteksnya. Sehingga tidak salah arti, tidak salah dalam menerapkan. Penyesatan terjadi karena salah arti, salah makna. Sama-sama firman yang sama didengar, tetapi ketika ada yang menjelaskan tidak sesuai dengan teksnya, konteksnya, lalu tidak mempelajari keutuhan narasinya, sampai mendapatkan meaning aslinya, maka muncullah penafsiran yang menimbulkan pengajaran yang sesat. Ini yang berbahaya. Karena dengan mendengar firman Tuhan yang tidak tepat, itu sangat mungkin mentaatinya, mengenalnya, dan mengasihinya, itu bisa keliru. Contoh misalnya saksi Yehova yang mengambil manuskrip teksnya berbeda dengan apa yang kita terima saat ini yang sudah diterjemahkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi, LAI misalnya, atau Diakara misalnya kan. Mereka betul-betul mencermati, menyelidiki, memberikan informasi utuh, lengkap, sesuai dengan manuskrip teks yang ada. Karena apa? Kalau salah saja, maka kita yang membaca, mendengarkan, bahkan ada saja yang menafsirkan keliru, itu teranulir. Terlebih lagi kalau yang menyampaikan firman atau yang mengajarkan firman itu tidak memiliki kualifikasi sebagai pengajar, sebagai pendidik. Hanya mendedikasikan diri menjadi pelayan atau mau menyampaikan firman, tetapi tidak memiliki kualifikasi di dalam memahami firman. Akibatnya ketika ia menyampaikan firman kepada orang lain dan orang lain mendengarkannya, dan orang lain mendengarkannya menerima saja, wah itu bisa menimbulkan kekeliruan di dalam ketaatan, pengenalan, dan mengasihi Tuhan. Jadi mendengarkan firman Tuhan itu sangat krusial dan esensial di dalam konteks kekinian. Yang kedua, yang menjadi kesulitan adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ternyata setiap orang yang mempunyai pengetahuan pengalaman itu, kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak diberi pencerahan oleh Roh Kudus, tidak diberikan dorongan oleh Roh Kudus ketika membaca firman, ketika dia mempelajari firman, lalu kemudian dia memakai seluruh pikiran, filosofinya, hidupnya sebagai kacamata untuk melihat firman, dalam bahasa teologinya namanya eisegese, akibatnya ketika dia baca firman, mendengarkan firman, atau menyampaikan firman kepada orang lain, maka yang disampaikan itu adalah terkoneksi dengan keberadaan dirinya.
Sehingga muncullah perkataan-perkataan, motivasi-motivasi yang kelihatannya benar, yang kelihatannya baik, indah, tetapi kalau kita masukkan kembali kepada ayat-ayat dalam Alkitab, dalam konteksnya, terjadi kontradiksi. Itu sebabnya Shema, hai Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Itu bukan hanya sekedar saya mendengar, seperti saya mendengar sebuah lagu pujian. Semuanya kita harus bisa menguji. Di dalam Injil Yohanes dikatakan di dalam bagian ini bahwa kita harus belajar mendengarkan firman dengan tepat. Di dalam Yohanes ayat pasal 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ada banyak orang yang cerdas yang dapat menggunakan ayat, memakai ayat, bahkan memperdengarkan ayat, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran yang disampaikan. Maka pengaruh dari mendengar ini berdampak kepada ketaatan. Menaati firman Tuhan, bagian yang kedua. Di dalam bagian ini, dikatakan demikian di ayat yang ke-1 dan 3. Maka dengarkanlah, saya lanjutkan ayat ketiga, Ulangan pasal 6 ayat 3. Maka dengarlah, hai orang Israel. Shema, hai Israel. Lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Di sini jelas kata lakukanlah, dengarlah, lakukanlah. Ini satu kesatuan nafas. Jadi ini bukan satu hal yang terpisah antara saya mendengar dan melakukan. Tidak ada komanya, tidak ada titiknya, ini satu kesatuan nafas. Jadi dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Trust and obey. Kalau kita meyakini firman, langsung kita obey, taat. Trust and obey. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa kita mendengar saja sudah cukup. Dan itu akan menumbuhkan iman. Ternyata di dalam Yohanes pasal 3, ayat yang ke-36, Tuhan Yesus mengajarkan hal ini kepada Nikodemus. Demikian firman Tuhan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi namanya iman itu selalu berkaitan dengan obey. Saya beriman kepada Tuhan, berarti saya taat kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa taat kepada Tuhan? Saya harus dengar firman. Firman yang bagaimana yang saya dengar? Firman yang tentu teksnya, konteksnya, meaningnya itu betul-betul utuh. Satu kesatuan. Jangan sampai kita membuat satu kesimpulan sendiri. Itu sebabnya prinsip di dalam pembelajaran Alkitab adalah scripture, interpret, scripture. Biarlah firman itu ditafsir oleh firman itu sendiri. Kadang-kadang kita punya dorongan dalam diri kita karena kita sudah punya pengalaman di dalam religiusitas kita sebagai orang Kristen, karena kita begitu aktif di dalam pelayanan, begitu banyaknya buku teologi yang kita baca, seolah-olah kita punya hak mentafsirkan firman Tuhan lebih penting daripada Roh Kudus yang menafsirkan firman Tuhan untuk kita. Roh Kudus pasti bekerja membawa kita untuk kita mengerti firman Tuhan dengan tepat. Dan itu hanya mungkin kita punya kepekaan itu kalau kita memiliki satu kontinuitas membaca firman Tuhan dari hati, pikiran kita, lalu kemudian saat yang sama kita taat. Semakin kita taati firman Tuhan, makin kita mengerti maksud Tuhan dari firman Tuhan, makin kita baca firman Tuhan, makin kita bisa memahami apa yang harus kita taati. Nah, kalau dua bagian di atas ini, yaitu mendengar dan taat, maka dua hal di bawah ini pasti secara otomatis akan mengalami pertumbuhan. Jadi spiritual growth kita akan mengalami pertumbuhan yang signifikan terlihat dari ketaatan kita atas firman Tuhan, lalu kita makin mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu bukan sekedar tahu, tapi knowing God. Knowing God itu berarti di dalamnya betul-betul menempatkan Tuhan sebagai sentral. Dia bukan di kanan kiri kita, di belakang atau depan kita, tetapi dia di dalam hati kita, di dalam seluruh totalitas hidup kita.
Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, kata Rasul Paulus. Nah, mengenal Tuhan ini kan proses. Proses yang pertama secara negasi membuat kita ter tersingkirkan dari kehidupan dunia. Jadi kuduslah kamu sebab Allahmu kudus. Jadi kudus itu artinya mengkhususkan diri. Jadi mengenal Tuhan berarti kita harus mengkhususkan diri secara khusus di dalam anugerah yang khusus oleh pekerjaan Roh Kudus yang khusus, lalu kita memiliki pengenalan akan Allah yang khusus. Pengenalan akan Tuhan yang khusus ini hanya mungkin dinikmati oleh orang yang dilahir barukan oleh Roh Kudus. Orang yang tekun membaca dan menaati firman Tuhan. Orang yang betul-betul memiliki kepekaan hati nuraninya maupun memfungsikan pikirannya dengan optimal, lalu mengerjakannya dengan berkualitas. Nah, ini mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu bukan sekedar kontemplasi gitu ya, kita merenung, terus bersemedi, lalu nanti akan ada suara-suara yang kita dengar, lalu kemudian dia akan memberitahu. Tidak demikian mengenal Tuhan. Itu namanya mengenal Tuhan yang destruktif, malah justru tidak mengoptimalkan rasio hati nurani kita. Yang positifnya, mengenal Tuhan berarti kita proaktif. Kita diberi tanggung jawab untuk mencari, menemukan, memahami prinsip Alkitab dari keseluruhan kebenaran. Maka dikatakan di ayat yang keempat, dengarlah hai Israel, kata dengarkan lagi. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi mengenal siapa Tuhan kita. Tidak sama dengan sesembahan agama lain. Sesembahan kepercayaan. Itu different. Total different. Tidak sama. Tidak mungkin kita samakan. Kita tidak bisa mempersamakan Tuhan yang kita kenal dengan yang lain. Yang lain apa saja mungkin yang mengganggu kita, bisa handphone kita, bisa laptop kita, bisa pekerjaan kita, bisa orang tua kita, bisa anak kita, bisa pacar kita, bisa orang-orang sekitar kita, bisa apa saja yang diciptakan oleh Tuhan atau apa yang manusia buat. Itu bisa mengganggu. Nah, kalau kita mengenal Tuhan berarti kita proaktif menyingkirkan itu, ya. Kalau tadi kita dikuduskan, jadi negasinya kita dikuduskan, dibawa oleh Tuhan. Lalu sekarang ini kita yang bertanggung jawab untuk betul-betul berani mengatakan tidak. Yang prioritas, yang utama, yang sentral dalam hidup saya adalah Tuhan. Nah, dalam pergumulan kita saat ini memang tidak mudah untuk menggeser informasi yang kita peroleh itu dan menyaringnya dan mengatakan Tuhan yang lebih utama. Ini tidak mudah karena kita membutuhkan sesuatu yang real, sesuatu yang betul-betul membuat kita tenang. Tetapi pengenalan kita akan Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan janjinya tidak pernah tidak ditepati, maka di sana kita meyakinkan diri kita kepada Tuhan dan Tuhan berpihak kepada kita. Dalam konteks itu kita mengasihi Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8, Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwa bagaimana dia menyatakan pengenalannya. Khususnya kita lihat di dalam bagian ini, ayat 56 sampai 59. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya, ia bersukacita. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Orang-orang Israel pada zaman Yesus tidak mengenal siapa Yesus. Ujungnya bukan mengasihi, membenci. Ini yang terjadi. Tak kenal maka tak sayang, itu peribahasa yang biasa kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, atau kita pernah dapat pelajaran itu waktu masih kecil. Tak kenal maka tak sayang. Makin sayang harus kenal, makin kenal makin sayang. Seperti yang kita harapkan demikian pada pasangan kita, atau orang tua kita, atau anak-anak kita. Lanjutnya di dalam Yohanes pasal 15, apa itu mengasihi Tuhan? Wujud nyata mengasihi Tuhan seperti apa? Di ayat 9 pasal 15 Injil Yohanes, demikian firman Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi kalau kita bicara mengasihi, itu selalu orientasinya kepada taat, trust and obey. Maka saya menggambarkan bahwa pengenalan kita akan Tuhan bertumbuh seiring dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan pula kita merasa kalau kita sudah menyanyi puji-pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Nah, kalau kita hanya berhenti di dalam pujian, tetapi sehari-hari kita tidak taat, itu pujian itu justru membuat kita rasa malu sebenarnya kepada Tuhan. Kenapa? Bukan hanya aku mengasihi Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tapi kalau aku mengenal Tuhan, kalau aku mencintai Tuhan, aku harus taat kepada Tuhan. Mengapa saya harus taat kepada Tuhan? Ini adalah bagian yang perlu kita pikirkan. Mengapa saya harus taat kepada Tuhan? Pertama, saya memang milik Tuhan. Saya milik Tuhan, saya kepunyaan Tuhan, karena Dia menciptakan saya, Dia memelihara hidup saya, Dia yang menebus hidup saya. Maka sepenuhnya, selayaknya, sesungguh-sungguhnya, saya milik Tuhan. Kalau saya milik Tuhan, sebagai anak pun, saya harus menaati Dia. Yang kedua, mengapa saya harus taat kepada Tuhan? Karena saya itu betul-betul meyakini dan menyadari Tuhan itu baik. All the time, God is good. Sepanjang waktu, Tuhan itu baik. Maka apapun yang diberikan Tuhan, apapun yang saya alami suka dan duka, kesulitan apapun saat ini, saya yakin Tuhan itu baik. Sehingga saya harus taat Dia. Yang ketiga adalah, itu hal yang menunjukkan saya adalah orang beriman. Jadi mengapa saya orang harus taat kepada Tuhan? Karena saya beriman. Tadi yang pertama, karena saya milik Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan itu baik. Yang ketiga, karena saya orang beriman. Orang beriman adalah orang yang taat. Orang yang beriman adalah orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Yang terakhir, karena saya mau menjadi agen transformasi. Saya mau di tengah-tengah hidup saya, keluarga saya, kerabat saya, saudara saya, pekerjaan saya menjadi agen transformasi. Sehingga apa yang diharapkan dari pemahaman kita tentang mengenal Tuhan, betul-betul kita punya pengalaman. Misalnya dulu kita pernah gagal ya menaati Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Kita harus belajar sekarang mengampuni sesama kita. Misalnya kita punya ingatan di masa lalu dibenci atau membenci orang. Sekarang kita harus fokus mendatangi Tuhan, memohon ampun, dan meyakini semua yang sudah selesai, tidak diingat-ingat lagi, dan kita berhadapan dengan masa depan untuk lebih baik, lebih maju. Tentu ada banyak kegagalan kita di dalam berbagai pihak, berbagai hal. Namun kita harus tahu, apapun kekurangan kelemahan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan pimpin kita. Pimpin kita satu persatu. Hal berikut yang perlu kita evaluasi adalah, mengapa kita tidak bisa taat? Mengapa kita tidak bisa taat kepada Tuhan, tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau mengasihi Tuhan dengan benar? Pertama, masih ada idola-idola, ilah-ilah, sesuatu apapun yang mengganjal kita, atau yang kita jadikan sandaran. Tiap orang pasti punya sandarannya masing-masing. Tetapi kalau itu menjadi yang terpenting, sandarannya pekerjaan, uang, alat-alat komunikasi, dan apapun itu, bahkan posisi kita, maka itu sangat menjadi penghalang kita taat dan mengenal Tuhan. Masih adakah ilah-ilah asing yang kita buat sendiri, yang kita create sendiri dalam hidup kita, yang harus kita singkirkan itu, kita buang. Pengetahuan kita, kepandaian kita, pengalaman kita, itu bisa jadi ilah. Saya seringkali mendengar begini, orang-orang tua cerita sama saya. Dulu seperti ini loh, dulu seperti ini. Seolah-olah dulu ya itu sempurna dibandingkan sekarang. Memang kita tahu ada hal yang baik di sana. Tapi ingat konteksnya sekarang itu beda dengan dulu. Jadi dulunya itu menjadi berhala di dalam ingatan dia. Yang diingat bukan Tuhannya, tapi upaya dia, usaha dia, pekerjaan dia. Jadi kebaikan-kebaikan orang ini yang dijadikan sandaran ketika berkomunikasi, berinteraksi, memberi nasihat pada generasi saat ini. Tidak demikian. Kita adalah orang yang realistis, yang kekinian. Orang Kristen adalah orang yang realistis, yang kekinian. Yang dilihat orang, yang dirasakan orang yang saat ini. Dulu belum tentu orang bisa peka dan memahaminya. Jadi mari kita singkirkan apapun itu yang menjadi penghalang. Yang kedua yang menjadi penghalang kita selain ilah-ilah adalah
ambisi kita yang kita tidak tempatkan di dalam rancangan Tuhan. Itu membuat kita akhirnya menggebu-gebu. Kita lupa bahwa ada hal yang perlu kita bawa kepada Tuhan. Kalau kita mau ke kota anu dan ke kota itu, kata Tuhan di dalam surat Paulus, kita harus sampaikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Misalnya kita punya rencana, jadi kita berambisi sampai kepada apa yang kita rencanakan. Kalau nggak berhasil, kita putus asa, frustasi, sampai kita mundur dari Tuhan. Kadangkala apa yang kita rencanakan Tuhan tidak mau, dan Tuhan ganti yang lain. Atau apa yang kita rencanakan tidak sempurna, lalu Tuhan perbaiki supaya pada waktunya kita menikmati dengan baik. Atau bahkan yang kita rencanakan itu sebenarnya di mata Tuhan jahat. Nah, ini yang harus kita perlu koreksi terus, evaluasi diri terus, introspeksi diri terus. Yang terakhir yang membuat kita itu adalah menjadi tidak mengenal Tuhan adalah cinta diri. Self-center. Musuh terbesar bukan setan. Dosa sudah dikalahkan, setan sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan, tapi cinta diri. Musuh terbesar itu cinta diri. Diri menjadi hal yang penting. Atas nama HAM, kadang-kadang diri menjadi prioritas. Dia tidak tahu Tuhan yang lebih penting. Hak asasi Allah itu lebih utama daripada hak asasi manusia. Kalau kita menjunjung tinggi hak asasi Allah, kalau kita bisa katakan begitu dalam bahasa kita, maka hak asasi manusia itu mengikuti. Nah, mari kita kembali kepada apa yang diajarkan bahwa 4 hal penting, mendengarkan firman Tuhan, menaati firman Tuhan, mengenal Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Shema Israel, trust and obey, knowing God, dan personal relationship. Apa benefitnya kalau kita sudah melakukan semuanya itu? Tentunya kita akan mengalami spiritual growth, mengalami juga social growth, dan juga mengalami, jika Tuhan berkenan, mendapatkan berkat-berkat jasmani. Mengapa tidak? Kita kadangkala saking kita cinta Tuhan, kita lupa untuk memperkaya apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pokoknya fokus kepada Tuhan saja. Nggak perlu kita nikmati berkat-berkat dari Tuhan dan secara jasmani. Keliru. Anak Tuhan itu, orang percaya itu ya seimbang. Jasmani rohaninya itu betul-betul baik. Gitu. Kadang-kadang ada yang ekstrim kanan ya. Duniawi, terus harta, terus uang, terus jabatan, terus yang dikejar. Atau yang ekstrim kiri, pokoknya doa terus, baca Alkitab terus, tapi nggak kerja, nggak baik kualitasnya. Tidak demikian. Seiring kita bertumbuh secara rohani, seiring berkat Tuhan diberikan. Lihat Abraham. Abraham dari yang tidak punya apa-apa keluar dari Ur Kasdim, hanya membawa istri dan beberapa dan keponakannya, lalu bertambah banyak berkat Tuhan. Tuhan janjikan kan berkat. Jadi harapan kita adalah mari kita bersama-sama makin cinta Tuhan, makin kenal Tuhan, dan Tuhan makin memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami diingatkan lagi untuk mendengarkan firman, untuk mentaati Engkau, untuk makin mengenal Engkau, dan mengasihi Engkau. Kami sadar ini tidak mudah di dalam konteks kekinian, karena banyak suara-suara berisik, banyak suara-suara bising, banyak suara-suara penipu yang membawa kami jauh dari Engkau. Tapi kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Roh Kudus akan memberikan kepada kami ingatan. Tolonglah kami ya Bapa, kasihanilah kami, umat-Mu ini. Kiranya Tuhan terus mengingatkan firman-Mu dan menolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.